تدعو في الحشا تراها mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila dia marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sesirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih, Rasul cintamu. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sesirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak yang hadir di Padepokan, ini banyak ya yang dari Mbah Gepe pun di Wonogiri, dari Wonogiri, Mbah Gepe dan putranya. Siapa Mas namanya? Mas Adi. Kemudian bersama Pak Wahid terapis. Kemudian juga selamat datang Pak Siono dari Kudus dan Pak Heri berdua. Kemudian Bapak Ibu, Bapak-bapak dari grup Rewo-Rewo semuanya, karena banyak ya, nggak saya sebutkan satu persatu. Dan juga
jamaah semua dari Sabang sampai Merauke, juga negara tetangga, Malaysia, Brunei, Singapura, dan juga ada ini teman kenalan saya dari Suriname, semoga bisa mengikuti. Kemudian yang di Oman, yang di Saudi, yang di Hong Kong, Taiwan, semoga juga bisa mengikuti. Walaupun mungkin kalau sekarang nggak bisa mengikuti ya siaran tundanya. Semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi rahmat hidayahnya dan selalu dituntun, dibimbing di jalan yang lurus, yaitu lurus ke Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah, syukur yang tanpa pamrih. Jadi syukur yang betul-betul, syukur ikhlas, syukur kepada Allah, ikhlas. Syukur yang tulus. Dan syukur itu tidak hanya pada ucapan, tapi juga diikuti oleh tindakan-tindakan. Tindakan syukur itu adalah tindakan yang ATP, yang berdasarkan amanah yang ada, kemudian memperhatikan tanda-tanda yang diberikan Allah, dan berdasarkan tanda itu kita menjalankan perintah Allah. Jadi seluruh kegiatan hidup kita dari bangun tidur, kemudian sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, itu hanya menjalankan perintah Allah sesuai dengan doa yang sering kita ucapkan dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita tiap hari berjanji ya, minimal 5 kali dalam sholat fardu, kita telah berjanji bahwa seluruh aktivitas kehidupan kita itu hanya karena Allah. Ini jangan sampai janji itu kita ingkari. Jadi kita sudah berjanji beraktivitas karena Allah. Maka kita harus tepati bahwa seluruh aktivitas itu karena perintah Allah. Jadi kalau misalnya di kantor kita kerja di kantor itu karena Allah, otomatis pekerjaan kita dalam beraktivitas karena perintah Allah. Kita berdagang karena Allah, otomatis pada saat aktivitas berdagang karena diperintah Allah, itu baru match, baru nyambung. Bukan kita berangkatnya niat karena Allah, tapi berdagang karena duit. Nyambung nggak Pak? Enggak nyambung. Enggak nyambung. Kita melakukan apapun karena Allah, oleh karena itu dalam aktivitas kegiatan kita karena diperintah Allah, bukan karena yang lain-lain. Jangan sampai karena hal ini kita justru menjadi orang yang pandai mengingkari janji kita sendiri. Artinya semakin rajin kita sholat, maka semakin tebal tingkat kemunafikan kita. Oleh karena itu, sebelum sholat dan setelah sholat itu harus ada perubahan perilaku. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita tidak bisa menjustis orang hanya dari lahiriahnya saja, hanya dari yang bisa kita indera saja, itu nggak bisa. Dan kita sendiri harus belajar bahwa semakin kita rajin sholat, maka kita harus semakin dekat pada Allah. Kita harus semakin sadar Allah. Jangan semakin rajin sholat justru semakin jadi munafik. Ini yang berbahaya. Karena itu, mari kita betul-betul bersyukur pada Allah, kita selalu dibimbing di jalannya. Selawat serta salam, semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita semua, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada beliaulah kita mencontoh, pada beliaulah kita belajar berakhlak mulia, beradab yang baik, dan berperilaku yang baik, yaitu perilaku yang ATP, ya, perilaku yang amanah,
perilaku yang berdasarkan tanda dan perintah Allah. Ini beliau adalah suri tauladan yang terbaik. Ya. Jangan kita merasa sadar Allah, sudah selalu bersama-sama Allah, selalu dimanapun ada saya, ada Allah, ya. Dimanapun Allah beserta kita, tapi justru kita tidak menjalankan perintah Allah. Semakin dekat pada Allah, semakin ma'rifatullah, justru kita tidak sholat. Ya. Tidak sholat yang nyata-nyata diperintah Allah. Amanah jelas, amanahnya diri kita, tandanya azan, perintahnya sholat. Oleh karena itu, yang namanya menjalankan amanah itu just do it. Just do it, cepat lakukan, cepat kerjakan, jangan tunda-tunda. Kita perlu berlatih untuk sholat di awal waktu. Ini kalau nggak dibiasakan, ya berat. Sholat di awal waktu. Ada azan, segera ambil wudhu, apapun aktivitas kita tinggalkan untuk menghadap Allah. Ini perlu kita latih. Kadang-kadang kita masih menunda-nunda. Entarlah masih ada waktu, entar masih ada waktu. Itu biasanya. Ya, saya sering bergurau, ya, terutama jangan tidur sebelum sholat isya. Kita belum sholat isya, udah tidur duluan. Jangan-jangan bangunnya nanti udah di alam kubur. Wah, saya sering bercanda gitu pada teman-teman. Jadi dengar azan isya, cepat sholat dulu. Jangan tidur. Biasanya kita nyantai-nyantai waktunya panjang. Nyantai-nyantai, tidur-tiduran. Jangan-jangan bangun-bangun udah di alam kubur. Nah ini. Apakah bisa terjadi? Bisa saja. Bisa saja. Itu. Tempo hari saya ke Gresik ya, mendadak juga ke Gresik seminggu. Ya, alhamdulillah di sana setiap hari selalu ada jamaah, ya, selalu ada jamaah yang datang, yang belajar sadar Allah, belajar 3T, belajar ATP, kemudian juga belajar patrap. Ya. Ada 2 pertemuan besar, 2 ya, yang 2 lagi pertemuan kecil-kecil, yang lainnya diisi silaturahim jamaah-jamaah yang datang. Saya juga mengucapkan terima kasih pada ini Pak Kamai, Pak Jais, kemudian Pak Dayat dan Pak Ajedi ya, atas supportnya yang luar biasa dan kenang-kenangannya yang luar biasa. Saya dikasih kenang-kenangan pipa gading. Itu merupakan tanda lah, ya saya terima tanda dari Allah. Artinya suruh berzikir terus. Jadi saya akan biasakan kalau merokok itu waktu isap, waktu keluar Allah. Jadi pegang pipa itu sudah Allahnya aktif. Itu belum isap. Ini perokok itu harus ada amanahnya. Merokok nggak ada amanahnya ya kacau. Jadi mengapa merokok? Ya, karena sedang terlena, tidak sadar Allah. Ya, ambil rokok, isaphu, hembuskan Allah. Ini saya tidak mengajari merokok. Khusus untuk perokok yang nggak bisa berhenti. Kalau yang bisa berhenti ya silahkan berhenti. Ya, jangan merokok. Tapi untuk yang nggak bisa berhenti, gunakan rokok sebagai alat zikir. Nah, di sana juga saya ketemu beberapa orang ya. Beberapa orang yang secara nggak sengaja, kemudian di perjalanan dan di kehidupan masyarakat. Bahwa ternyata apa yang diposting Pak Pur itu, ya, 2 kata ajaib, menyadari dan menerima. Menyadari itu dari kata sadar. Sadar di sini, sadar terhadap Allah. Jadi sadar Allah.
Sadar itu bukan pikiran, sadar itu bukan perasaan. Karena sadar itu ada pada dimensi jiwa, sedangkan pikiran ada pada dimensi jasad. Perasaan ada pada dimensi jasad. Karena itu kesadaran terhadap Allah itu mampu mengontrol kerja pikiran. Mampu mengontrol kerja pikiran. Dan kita harus paham bahwa pikiran kita ini itu tidak selamanya seperti ini. Seiring dengan perkembangan usia kita, ya, bertambahnya usia kita, seiring dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, pikiran itu sering error. Pikiran kita sering error. Pikiran kita rusak, otak itu terbatas sekali, Pak. Otak itu terbatas sekali. Paling usia berapa puluh tahun lagi ya, usia-usia 80, 90, kalau nyampe ya, 60 ke atas tuh pikiran sudah mulai menurun. Hafalan sudah sulit, mengingat sulit, sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang menderita sakit pikun. Pikun, itu pikiran. Nah, kalau kita tidak berlatih sadar Allah, kita tidak mulai sekarang melatih kesadaran, maka kita tidak akan bisa sadar. Maka pikiran kita akan cepat error, cepat rusak. Karena apa? Kesadaran ini mampu mengontrol pikiran. Mengapa waliullah, terus orang-orang terdahulu yang ahli zikir, itu usianya itu sudah cukup tua, ya, tetapi kesadarannya masih bagus, pikirannya masih bagus, pikirannya masih normal. Karena apa? Beliau sejak awal sudah berlatih kesadaran. Kesadaran ini tidak akan aus. Kesadaran nggak akan aus. Pikiran yang bisa rusak. Pikiran bisa rusak. Nggak usah nunggu usia tua. Sekarang kita banyak problem aja pikiran udah stres. Yang stres itu pikirannya. Akhirnya apa? Pengaruhnya jiwanya. Karena jiwanya nggak sadar, jiwanya ikut pikiran. Stres, bingung, dan lain-lain. Mengapa? Ya karena kita nggak sadar. Kesadaran kita itu masih lemah, sangat lemah. Sehingga tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan ego. Coba jenengan perhatikanlah di lingkungan kita. Orang-orang tua yang kadang jalan pikirannya itu nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya gimana? Beliau berpikir, ya kadang-kadang habis makan, lupa lagi, minta makan lagi. Kemudian keluar jalan-jalan, pulangnya nggak tahu jalan. Berangkatnya oke, pulangnya nggak tahu jalan. Itulah kemampuan pikiran. Tetapi kalau kita terbiasa melatih kesadaran, sampai tua kita masih sadar. Dan sadar inilah yang menjaga kita pada saat kita sakaratul maut. Kita berzikir nafas saja, kalau kesadaran hilang, limbung kok. Kita latihan DN, kesadaran hilang, limbung kita. Tidur atau kemana-mana. Nampak ini, nampak itu. Jalan sini, jalan situ, dan lain-lain. Merasa jiwanya keluar kemana-mana. Limbung. Tetapi kalau kita tetap sadar. Oh ini bukan Allah, kita terus. Oh ini bukan Allah, kita terus. Terus. Sakaratul maut itu. Tapi kalau itu kita butuh sadar, kesadaran yang total. Oh ini kesadaran kemana? Kesadaran ke Allah.
Karena apa? Pikiran tidak bekerja. Gitu loh. Orang sakaratul maut itu pikiran tidak bekerja. Nggak bisa mikir normal. Ya, bahkan hal yang tidak biasa dilihat pada sakaratul maut, kita bisa melihat semuanya. Biasanya kita tidak peka terhadap perasaan orang, terhadap batin orang pada sakaratul maut. Anaknya ngomong dalam batin aja, semoga cepat mati, warisannya dibagi. Wah itu bisa dengar. Pikiran nggak jalan, yang ada kesadaran. Nah, karena itu berlatih kesadaran itu sangatlah penting. Yang oleh Bapak Setyo Purwanto banyak dibahas di mindfulness zikir nafas di buku itu. Itu banyak membahas dua kata ajaib. Kesadaran dan menerima. Karena apa? Sangat amat penting. Sadaran sangatlah penting. Dan sadar Allah itu fondasi, fundamental. Merupakan hal yang sangat vital. Hal yang mendasari semua tiang-tiang kehidupan. Semua sisi kehidupan. Kesadaran. Sadar Allah atau ma'rifatullah. Jadi untuk jamaah yang baru, yang saya temui di daerah-daerah maupun yang di online, mari kita tempatkan sadar Allah atau ma'rifatullah itu pada pondasi, sebagai pondasi. Awaluddin ma'rifatullah. Benar-benar sebagai pondasi. Karena apa? Ma'rifat itu gampang. Kalau kita belajar melalui metode zikir nafas, kita level 2 itu sudah ma'rifatullah. Menyadari Allah yang menafaskan kita. Menyadari Allah yang menciptakan semesta. Kita menyadari, kita menyaksikan. Karena pada metode zikir nafas itu, kita merasakan betul bahwa diri kita ini terpisah jadi dua. Yang satu jasad, satu jiwa. Jiwa yang sadar inilah yang menyaksikan aktivitas jasad. Ketika jiwa ini sudah menyaksikan pencipta jasad, pencipta semesta, itulah ma'rifatullah. Jadi zikir nafas level 2 itu ma'rifatullah. Kalau jenengan konsisten itu terus, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah rahmat Allah akan datang. Kebahagiaan hidup, kemuliaan hidup. Karena apa? Karena kita akan gampang menjalankan 3T dan ATP. Jadi pesan saya pada jamaah baru, mau level 2, level 3, level 4, dan lain-lain. Udah nggak usah dipikir, nggak usah dikejar. Kunci sukses dalam berzikir nafas adalah istiqomah. Hanya itu. Setiap hari 1 kali minimal 30 menit. Itu tok. Setiap hari 1 kali. Hasilnya apa? Saya kok nggak dapat apa-apa. Emang nggak cari apa-apa. Emang cari apa? Cari yang tidak ada. Cari yang laisa kamitslihi syai'un. Kita berjalan ke sana. Dan kita nggak dapat apa-apa. Karena memang nggak nyari apa-apa. Ketenangan nggak nyari. Kebahagiaan juga nggak nyari. Apalagi urusan mistik-mistik, kodam-kodam. Walah, jauh Pak. Melesat. Jadi, jadikan ini. Jadikan benar-benar tempatkan ma'rifatullah atau sadar Allah sebagai pondasi, sehingga kita tidak kesulitan mencapai level ma'rifatullah. Apakah saya harus bersih dulu, suci dulu? Enggak. Ketika kita sekarang masih ahli maksiat dan dapat hidayah, ada teman ngabari, zikir nafas sadar Allah, sekarang lakukan.
Ketika kita merasa penuh dosa dan mendengar zikir nafas, mau melakukan kapan? Sekarang waktu yang terbaik. Karena yang bisa membersihkan diri kita, yang bisa membuat diri kita fitrah hanya Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan zikir nafas, diri kita akan dibersihkan oleh Allah. Berapapun jumlah dosa kita, seberapa besar dosa kita, nggak peduli. Sudah berangkat aja. Dan lakukan secara istiqomah. Insya Allah, seiring dengan istiqomahnya kita zikir nafas, kemudian kita belajar T1, menerima, T2, bersyukur, T3, yakin atas pertolongan Allah, kemudian kita jalankan ATP. Jenengan semua sudah bisa masuk pada parameter, pada ukuran kekasih-kekasih Allah. Insya Allah. Perkara nanti jadi waliullah atau enggak ya, jadi walinya Allah atau enggak, Allah alam bisawab. Tapi minimal sudah masuk kriteria menjadi kekasih-kekasih Allah. Kriterianya masuk. Jadi kasih enggak, ya itu terserah Allah. Itu. Kita hanya disuruh berjalan di jalan yang lurus. Tidak disuruh menentukan hasil. Hasil itu hak prerogatif Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita selalu mohon petunjuk untuk dibimbing berjalan di jalan yang lurus. Jalannya para kekasih Allah, jalannya para orang-orang soleh, jalannya para nabi-nabi, para rasul-rasul. Jalan menuju kemuliaan hidup, kebahagiaan hidup, ketenangan hidup di dunia atal akhirah. Dari saya sebagai opening, sekian dulu, dan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Terima kasih Pak Bejo yang telah memberikan opening pada malam hari ini. Selamat datang Bapak-bapak yang ada di Padepokan. Seperti apa yang saya sampaikan di Facebook ya, bahwa nanti setelah kita latihan mindfulness zikir nafas, kita ada mindfulness patrap gerak. Ya, ya mudah-mudahan ini lebih bisa mengaktifasi kesadaran ya, kesadaran dan penerimaan. Kesadaran itu awareness, penerimaan itu acceptance. Ini dua kata ajaib ya. Dua kata ajaib ya, sadar dan menerima. Ya. Banyak orang yang mengatakan menerima itu sulit. Lah mau nggak sadar. Orang sadar harap terima apa ganti. Nggak sadar mau menerima, bisa menerima dari mana, makanya sulit. Nah, kuncinya adalah sadar. Sesuatu itu kita sadari aja itu sudah bisa ini kok berubah. Makanya kita nggak boleh reaktif. Reaktif itu apa? Belum sadar sudah bereaksi, itu namanya reaktif. Biasanya nafsu itu. Misalnya anak dipanggil ke sekolah itu misalnya. Wah, anakku ngopo? Kowe ngopo dipanggil ngopo? Tenang dulu. Sadari dulu. Sadari dulu anak ini kenapa? Bisa begini, emosinya dia bagaimana? Gurunya
persepsinya seperti apa. Sadari dulu semuanya. Setelah itu diterima. Oh, ya. Baru bertindak, ini. Baru bereaksi, nah, baru action. Makanya kata ajaib itu tambah 3, tambah 1 sebenarnya. Sadar, menerima, lakukan. Nah, udah kalau itu wah wes. Kata ajaib 1 aja menyadari saja itu sudah basa Jawane apa? Ngedap-edapi. Ngedap-edapi itu menyadari aja itu sudah orang tanpa berkata-kata, orang tanpa bereaksi, bahkan tanpa menerima tapi menyadari loh ya. Itu sudah membuat keadaan berubah. Apalagi dengan menerima, wah lebih lagi. Apalagi action, wah lebih lagi. Ada anak remaja, mungkin karena perkembangan psikologis ya toh, perkembangan remaja itu loh Pak, cari identitas lah yang ingin menunjukkan bahwa aku ini dewasa dan sebagainya. Nah, sehingga kadang-kadang perilakunya agak nyeleneh. Gitu. Nah, bagaimana orang tua menanggapi seperti itu? Sadari dulu perkembangan anak. Oh, ini perkembangannya baru gini. Oh, nggak tahu psikologi perkembangan, nggak tahu perkembangan anak, main hantam. Nah, itu memperparah masalah. Nggak sadar orang tua kalau punya anak remaja gitu loh. Ngertinya anaknya ya anak SD terus. Anaknya masih TK terus. Sehingga apa perlakuannya ya seperti, ya nggak bisa, wong anak sudah remaja diperlakukan seperti anak TK ya nggak bisa toh. Pasti terjadi gesekan. Nah ini sadarilah bahwa orang tua itu mempunyai anak remaja. Anak remaja itu seperti apa? Ya seperti itu. Nah, sadari. Nah, sadari. Itu aja udah nanti akan ada perubahan-perubahan. Apalagi diterima. Apalagi pakai action. Actionnya apa? Anak didekati. Anak diajak ngobrol. Nah gitu actionnya. Wah lebih-lebih lagi. Apa? Wah lebih-lebih lagi. Tergantung penjaluknya apa dulu toh Pak. Yang baik. Nah inilah. Sebenarnya kita itu menyadari, menerima, kemudian action. Nah, mindfulness. Zikir nafas itu kan geraknya ada di nafas saja. Actionnya itu ada di nafas itu loh. Nah, kalau yang mindfulness patrap gerak, itu actionnya ada di gerak. Seluruh tubuh. Kalau nggak digerakkan ya diem, kalau digerakkan ya gerak. Itu mindfulness mindfulness patrap gerak. Ya, mindfulness patrap gerak. Jadi menyadari kalau Allah itu menguasai tubuh saya, menyadari kalau Allah itu menguasai tangan saya, kaki saya, tubuh saya. Kemudian menerima Allah yang menggerakkan semua tubuh saya. Nah, otomatis kalau kita diam ini pasti ada gerak. Ya bisa gerak, bisa enggak. Nah, ini kita ikuti. Nah, ini nggak usah pakai mantra. Nggak usah pakai puasa, ini gerak sendiri. Bukan gerak sendiri, digerakkan Allah. Kita ikuti aja, santai. Nah, ini yang menyadari, yang menerima, ya gerak gitu loh. 3 in 1. Sehingga nanti dalam kehidupan itu ya 3 in 1. Ketika kita bergerak pasti sudah menerima, ketika sudah menerima pasti sudah menyadari.
3 in 1. Nah ini ya, 3 dalam 1. Ini gerak, saya sudah menerima, maka untuk latihan, kita sadari dulu, kita sadari bahwa Allah itu meliputi tubuh saya, Allah menggerakkan tubuh saya, kemudian gerak itu saya terima. Kemudian saya biarkan aja, saya tinggal menerima saja. Nah, tinggal menerima saja sudah. Ya geraknya terserah Allah, mau apa, jangan dikomentari. Kok geraknya cuma gini-gini aja. Jadi yang gerakkan Allah, sembrono kamu. Kok aku kok diem aja nggak gerak-gerak? Itu juga Allah yang tidak menggerakkan, kamu nggak boleh komentar. Maka kita di dalam mindfulness patrap gerak itu tidak boleh berkomentar. Tidak boleh bertanya. Kok gerak ini ngopo? Nggak boleh. Karena apa? Ya ngono kuwi trimo. Nanti dalam kehidupan yang lebih, sekupnya lebih luas, lebih general gitu, ya seperti itulah kehidupan. Apa kita? Begitu. Orang kalau ya belum belajar seperti ini ya nggak akan paham seperti ini. Tapi kalau orang paham, sikil kesandung, menyadari, menerima, action. Nah, gilus-gilus. Wes, apa-apa. Nah, itu. Tapi kalau nggak menyadari kan, nyalahke mripat. Sikil randuwe mripat. Kesandung. Baik. Jadi nanti kita akan latihan. Bapak Ibu yang ada di rumah ya boleh mencoba, silahkan. Tapi karena kita belajar sadar ya kendalikan gitu loh, bukan terus. Kita itu belajar sadar. Kalau ada gerak yang tidak sadar, salah. Itu aja sudah. Nanti kok nabrak-nabrak seperti jaran kepang, oh ngawur. Kita bukan jaran kepang itu nggak sadar, dia mau masuk ke got ya nggak sadar. Apa? Makan ceplas, makan beling nggak sadar. Lah kita sadar. Kita sadar penuh. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang membahayakan, misalnya nyampluk, kocok, apa ya berhenti gini. Tapi pengalaman. Dengan menyadari, menerima dan bergerak itu wabraan sampai itu ya enggak. Lalu saya ini yang ngamati latihan di sini toh. Ruangannya ya segini sependopo ini toh. Yang latihan orang 5. Merem kabeh kowe. Wong 5 merem kabeh. Tabrakan iki ini ya iso ngene. Arep tabrakan ya ora sida. Itu kalau orang udah takut jeblok rono piye nek glasaran piye. Enggak ternyata. Nah, itulah satu bentuk. Ya, satu bentuk wujud dari ketika kita menyadari, menerima, kemudian action itu pas insya Allah selamatlah gitu loh. Saya pun nggak takut, asal sadar dan menerima betul loh ya. Nek digawe-gawe, nah itu sing marake kisruh. Ora gerak digerakke, nah itu sing marake yang seringkali bikin benturan. Tapi kalau pasrah itu udah enak, pasrah itu. Nah itu, nanti kita coba, Bapak Ibu yang di rumah boleh mencoba. Ya, coba diam lah. Pasti nanti digerakkan sama Allah. Kita diam begini aja, coba diam gini. Yang gerak apa coba? Pikirannya, betul nggak?
Itu yang gerakkan Allah. Ya nggak kepikiran jadi. Nah itu yang gerakkan Allah. Nah, kita diam gini. Nah, nanti memang kita sengaja berdiri agar sensitivitas geraknya lebih leluasa. Nah, gini itu alamiah, natural, sunatullah gitu loh, bukan ada jinnya. Gerak sendiri ada jinnya, enggak. Enggak usah pakai puasa, enggak usah dibaiat, enggak usah apa-apa, ini bisa gerak sendiri. Nah, jadi ini normal-normal saja, natural ya, natural. Siapapun bisa. Semua alam ini digerakkan sama Allah. Orang Israel bisa menguasai Palestina digerakkan Allah enggak? Ya digerakkan Allah. Yang menguasai Palestina, yang ini menduduki Palestina, Israel, ya siapa yang menggerakkan Israel? Ya Allah. Memang setan? Ya enggak, ya Allah. Jadi kita itu beriman enggak beriman, Islam enggak Islam, ketika kita menyadari ya digerakkan sama Allah gitu loh. Nah, ini digerakkan sama Allah. Maka yang seperti inilah memunculkan gerak-gerak kemudian yang diolah menjadi taiji lah, menjadi apalah gitu. Sebenarnya kalau ini kita latih terus-menerus, itu munculnya itu gerak refleks. Refleks itu apa? Ketika jenengan tidur nanti misalnya, tidur misalnya. Tiba-tiba digojeki kancane ditutup ya. Di apa? Dipites hitungnya ya. Itu sebelum dipites itu tangan bisa gini ya Pak. Pluak gini ya. Tidur padahal. Nah itulah muncul gerak refleks. Jenengan dari belakang gitu ya, lagi enak-enak jalan dari belakang mau dipukul misalnya. Itu kan sudah terlatih latihan ini, itu refleks. Tiba-tiba begini gitu. Karena sudah terlatih refleksnya, gerak refleksnya. Nah sebenarnya gerak-gerak seperti ini kalau untuk silat ya Pak Wahid ya, penting banget ya Pak Wahid ya, mungkin ya Pak ya. Karena saya kira gerak silat itu kan endingnya juga refleks ya Pak. Saya pun naik silat dadak mikir coba. Sparring partner dadak mikir kan kesuwen dah prosesnya itu. Pasti ya tek gitu loh, nggak usah mikir itu. Nah, ya sebenarnya ya banyak manfaatnya lah. Kalau dulu mungkin perkiraan saya ini. Perang Badar itu loh Pak. Perang Badar yang umat muslim cuma 300. Badar. Ya, 300 kemudian musuhnya ribuan. 1000. 10.000 malah. Itu mungkin umat Islam waktu itu karena Rasulullah mungkin ini mungkin ya perkiraan saja karena juga nggak tahu. Mungkin Rasulullah waktu itu memotivasi ininya itu secara spiritual. Udahlah kamu nggak usah lihat musuhnya, kamu pokoknya lihat Allah. Pokoknya nah, berarti kan getarannya kuat itu ya. Nah, itu kan berarti kan getarannya kuat itu loh. Wah, berarti kan gini, wah, gini kan. Nah, seperti itu ngadepi musuh. Mungkin di pedang enggak apa-apa jadinya. Karena kondisi gini itu, Pak. Saya waktu dulu dilatih pertama kali itu waktu itu di sini tuh kejebres lingkiran tuh loh, Pak. Lingkiran ini pilar itu loh, soko. Waduh iki. Ora apa-apa ya. Nah itu
Itu terjadi gitu. Mungkin dulu zaman Nabi gitu. Mungkin pedang itu sampai anggo tangan ya. Itu sekali mukul gini, wong ya langsung gelasar. Karena powernya ya luar biasa. Kondisi apa? Kondisi seperti itu ya. Benar-benar lurus ke Allah gitu loh. Betul-betul ikhlas, betul-betul ke Allah. Itu 300 mengalahkan 10.000-ribuan orang. Makanya, nah kita melatih di dalam mindfulness patra gerak ini ya, kita itu nggak sampai perang-perang gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana kita nanti dengan mindfulness patra gerak itu bisa menghadapi kehidupan ini gitu loh. Ya. Kalau minggu yang lalu gitu kan saya contohkan pitek kate toh Pak, masuk arep pitek kate mentalnya kalah. Meskipun kecil tapi punya mental yang wah. Walaupun gedene sakmene tumpaki karo kate ora peduli sing duwe sapa itu Pak. Nah, itulah. Jadi kita ya, karena apa yang terjadi pada Rasulullah itu adalah contoh bagi kita. Kalau Rasulullah menghadapi permasalahan yang sangat besar, yaitu perang Badar, ya, wong 300 ngadepi wong puluhan ewu. Kan besar itu. Enggak masuk nalar enggak? Enggak masuk nalar. Tapi kenapa bisa menang? Nah, itu yang kita contoh itu caranya Rasulullah ini bagaimana kok bisa memenangkan permasalahan yang sangat luar biasa itu. Yes, ternyata itu Allah wis, Allah. Bahasanya Pak Karno rawe-rawe rantas malang-malang putung wis Gusti Allah tok wis maju terus gitu rawe-rawe rantas. Nah, itu satu aktivasi dari mindfulness patra gerak yang nanti akan kita latih bersama-sama. Ya. Nah, ini bisa dilatih secara online enggak, Pak? Ya, itu. Ini ono apa-apa aku yang tanggung jawab. Ya toh, aku ya enggak mau. Ya, kalau mau dicoba silahkan. Tanggung jawab sendiri. Ya toh. Loh, semuanya sudah berpegangan sama Allah masing-masing kok. Masa akan tanggung jawab? Ketika latihan berpegangan sama siapa? Berpegangan pada saya atau kepada Allah? Kepada Allah, ya sudah yang tanggung jawab Allah sana. Itu. Ini nanti, tapi tidak apa-apa kok Bapak Ibu bisa dipraktekkan di rumah. Ya. Tapi kalau takut ya pakai dikir nafas saja itu sudah mencukupi lah. Dikir nafas. Patra gerak itu kalau kita ya sambil inilah olahraga ya. Nah, itu enak. Baik, saya kira gitu. Mari kita mencoba untuk latihan dikir nafas. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah silahkan memposisikan masing-masing. Ada yang perlu bantal? Di situ ada bantal? Kalau perlu. Enggak pernah pakai bantal? Iya. Oke. Saya tak relaksasi kaki dulu. Baik. Baik.
Oke. Mari Bapak dan Ibu yang online, Bapak-bapak yang ada di Padepokan, kendorkan seluruh otot-otot, bersikaplah santai, ya santai, baik. Biarkan nafasnya keluar masuk, mau ambil panjang ya boleh, pendek ya boleh, kita biarkan saja. Iya. Nah, oke. Tundukkan hati, tundukkan pikiran, jiwa kita. Kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ajarilah hamba untuk berzikir kepadamu, ajarilah hamba untuk bersyukur kepadamu, dan ajarilah hamba untuk berbuat baik, beribadah yang khusyuk kepadamu. Baik, Bapak Ibu. Pertama, kita sadari nafas kita. Kedua, kita sadari Allah yang menggerakkan nafas. Yang pertama, menyadari nafas, kemudian naik. Kita menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Gunakan kesadarannya agar kita mampu menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Nafas kita yang keluar masuk itu tidak bergerak sendiri, tapi digerakkan Allah. Menghirup nafas, menghembuskan nafas, itu tidak bergerak sendiri, tapi digerakkan Allah. Mari Bapak Ibu kita sebut yang menggerakkan nafas kita. Ketika nafas masuk, kita panggil, kita sebut dengan hu. Ketika nafas keluar, kita sebut dengan Allah. Hu. Allah. Hu.
Allah. Kesadarannya tetap kepada Allah yang menggerakkan nafas. Yang menggerakkan nafas saat ini dan di sini. Sampai Bapak dan Ibu betul-betul terpisah dari nafas. Sampai-sampai Bapak Ibu merasa yang bernafas bukanlah saya. Yang digerakkan nafasnya bukanlah saya. Tapi saya tahu betul bahwa saya sadar betul bahwa itu nafas saya. Terus dzikirhu Allah. 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 Baik. Ketika nafas masuk, kita memanggil dengan hu. Kita dengan sadar mendekat ke Allah. Ketika nafas keluar, kita dengan sadar berserah diri kepada Allah. Ketika mendekat dan berserah, tetap melakukan Allah dengan sadar dan menerima. Apapun yang terjadi saat berzikir nafas, sadari kejadian itu dan terima. Pikiran yang kemana-mana, sadari, kemudian terima. Nafas yang keluar masuk, sadari dan terima.
Terus lakukan mendekat dan pasrah dengan sadar. Dan jika terjadi sensasi, sadari itu dan terima. Cobalah untuk menerima lebih aktif dengan sengaja, dengan niat. Baik, Bapak Ibu yang bisa mencapai keadaan kefanaan, kehampaan, kekosongan, kesendirian, segera lakukan nafi isbat. Yang ada hanya Allah dan yang ada hanya kekuatan Allah. Baik. Semua sensasi yang muncul, sadari dan terima. Tidak perlu dikomentari, tidak perlu ditakuti. Baik, Bapak Ibu. Pertahankan sikap menyadari dan menerima. Sampai Bapak Ibu merasa cukup. Rasa cukup. Ya. Untuk siaran pada malam hari ini akan saya selesaikan. Bapak Ibu silahkan untuk melanjutkan zikir nafasnya.